oleh masyarakat lebih banyak dilandasi oleh intuisi, ya, pada intuisi dari masyarakat itu gitu. Bisa kebiasaan ya, bisa feeling biasanya ya. Oh, kita ambil yang ini aja nih, ini yang optimal. Biasanya begitu. Nah, sementara dalam bidang rekayasa, optimasi sangat dibutuhkan. Kita yang sudah masuk dalam dunia pendidikan tinggi, maka kita sudah tidak lagi menggunakan, meskipun intuisi itu dibutuhkan, tapi tidak sepenuhnya pada intuisi, akan tapi kita pada ilmu-ilmu dan teori-teori yang ada di dalam optimasi gitu. Nah, pada bagian 2 ini kita akan bicara yang pertama tentang optimasi nonlinear. Perhatikan, nonlinear tanpa kendala satu variabel, ya. Optimasi nonlinear tanpa kendala satu variabel. Kemudian kita bicara tentang metode penyelesaiannya secara analitik maupun numerik. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang optimasi nonlinear tanpa kendala multivariabel, ya, multivariabel. Ini secara analitik nanti kita akan berikan, ya. Yang ketiga, kita bicara tentang sensitivitas analisis optimasi nonlinear tanpa kendala multivariabel. Ya. Nanti yang ketiga ini akan disertai praktik oleh Pak Wuriatmo menggunakan Maple. Yang keempat, kita akan bicara tentang optimasi nonlinear dengan kendala multivariabel. Kalau tadi tanpa kendala, kemudian yang keempat adalah dengan kendala, ya, secara analitik yang nanti diarahkan pada pemrograman nonlinear dan pemrograman kuadratik. Ini menjadi satu contohnya gitu. Baru setelah itu Anda akan mendapatkan proyek yang kasusnya nanti akan diberikan oleh Pak Wuriatmo. Ya, di 3 minggu terakhir menjelang UAS. Nah, kemungkinan besar UAS Anda nanti akan bentuknya adalah presentasi dengan Pak Wuriatmo. Jadi Anda siapkan nanti proyeknya ya, yang bagus. Kalau di UTS kemarin masih UTS-nya tulis, ujian tulis. Nah, untuk yang sampai UAS ini, kalian akan berhadapan dengan proyek yang akan dibimbing oleh Pak Wuriatmo. Ya, semoga Pak Wuriatmo segera pulih ya, dan bisa membimbing Anda sampai di akhir perkuliahan. Ya, adapun perkuliahannya, Pak Wuriatmo itu karena dia diplot untuk perkuliahan secara daring, maka kemarin Anda dikasih informasi oleh Pak Wuriatmo daring ya. Nah, sementara itu waktu di sebelum UTS saya bisa luring gitu ya. Nah, ini mengingat setelah UTS ini jadwal saya ini banyak bertumbukan. Ya, kalau luring kayaknya nggak susah lagi. Maka ya kita gunakan media daring ini gitu. Kemudian nanti kalau sempat saya akan sampaikan ke Anda, kalau sempat kita luring juga gitu ya. Seperti biasa ya. Sampai sini ada pertanyaan? Iqbal, mana Iqbal? Iya, Pak.
Bisa dipahami, Iqbal? Dari saya bisa, Pak. Ya, jadi kuliahnya kita gabungan antara luring dan daring. Tapi nanti begitu dipegang oleh Pak Uriatmo, kuliahnya luring ya. Kalau saya mudah-mudahan bisa ada daringnya gitu. Bisa ada luringnya. Kalau Pak Uriatmo, dia daring gitu. Karena plotting dia kuliahnya daring sebenarnya. Ya, apapun itu metodenya, yang jelas ilmunya nyampe di Anda gitu. Ya, Evita, mana suaranya Evita? Iya, Pak. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, saya akan sampaikan terkait dengan materi yang pertama, yaitu tentang optimisasi tanpa kendala untuk fungsi satu variabel. Ya, nanti ini slide-nya akan saya bagikan di Eldiru, jadi Anda sekarang bisa lihat dan bisa pahami dulu, kemudian nanti Anda baca lagi di Eldiru. Ya, dengan mendownload di Eldiru. Baik. Optimisasi atau optimasi fungsi tanpa kendala untuk fungsi satu variabel. Nah, pada masalah optimasi fungsi tanpa kendala ini, kita fokus pada yang pertama tentang identifikasi titik kritis. Ya, apa itu titik kritis? Titik ini sebenarnya pernah Anda dapatkan kajian atau pembahasan tentang titik kritis pada saat Anda belajar kalkulus 1 dan kalkulus 2. Saya tanya Anda sudah mengambil mata kuliah kalkulus multivariabel belum? Belum. Kalkulus peubah banyak, KPB. Semester berapa itu? Halo? Sedang diambil, Pak. Oh, sedang ya. Mungkin kita fokus di kalkulus satu variabel dulu. Kalaupun di banyak masalah nanti, itu kalkulus multivariabel akan muncul dalam kasus-kasus optimisasi ini. Ya. Baik. Jadi, Anda pernah mendapatkan pembahasan tentang titik kritis ini pada mata kuliah kalkulus 1 sebenarnya. Oke, kita akan lihat secara optimasi apa yang dimaksud dengan titik kritis itu. Baik, yang pertama, istilah titik kritis. Ini ya, titik kritis. Atau juga disebut titik stasioner atau titik ekstrim. Ini sebenarnya mempunyai arti yang sama. Apa artinya? Artinya yaitu keadaan di mana titik tersebut tidak, ya, di titik tersebut fungsi tidak lagi naik dan juga tidak turun. Dengan kata lain, kemiringan garis tangannya, kemiringan garisnya itu sejajar dengan sumbu X horizontal. Atau turunan pertamanya dari fungsi tersebut sama dengan 0. Nah,
dalam kalkulus 1 Anda pernah diajarkan juga tentang titik kritis ini. Ya. Suatu fungsi ya dikatakan maksimum atau minimum relatif pada X sama dengan X0 itu diperlukan syaratnya apa? Pertama, F aksen X0-nya sama dengan 0 atau F aksen X0-nya tidak terdefinisi. Oke, saya akan mereview kembali kalkulus Anda. Sebentar ya. Mana ini new-nya? Sebentar. Saya cari new-nya. Ya. Baik. Kita lihat bahwa syarat dari syarat yang diperlukan untuk maksimum atau minimum relatif dari sebuah fungsi pada X sama dengan X0 itu yang pertama adalah F aksen X0 sama dengan 0 atau F aksen X0 tidak terdefinisikan. Ya, jadi ini nggak kelihatan ya. Bentar. Oke. Tadi kita bicara tentang syarat yang diperlukan untuk maksimum atau minimum fungsi ya. Syarat yang diperlukan kelihatan nggak maksimum atau minimum fungsi? Maaf, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Tulisan saya kelihatan?
Terlihat, Pak. Oke. Ya, perhatikan. Syarat yang diperlukan ya, maksimum atau minimum fungsi. Yang pertama tadi dikatakan f aksen x0-nya sama dengan 0. Ya. Yang kedua, f aksen x0-nya tidak terdefinisi. Nah, sama dengan 0 dan tidak terdefinisi. Oke, kita lihat satu persatu. Ketika Anda punya fungsi, katakan begini ya. Nah, misalkan fungsinya ini. Ya. Perhatikan, saya punya fungsi misalkan begini. Hilang ya. Ya, saya punya fungsi x dan y, gitu ya. Nah, perhatikan fungsi ini fungsi fx, ya. Kemudian titik ini adalah titik x0, ini juga titik x0 ya. Yang ini juga titik x0. Nah, mana yang dimaksud dengan f aksen x0 sama dengan 0? Ini dia. Di sini f aksen x0-nya sama dengan 0. Ya. Demikian pula yang ini. Pun juga sama yang ini. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang. Untuk yang f aksennya tidak terdefinisi. Itu yang seperti apa ya? F aksen x-nya, ya f aksen x0-nya tidak terdefinisi katanya. Itu yang seperti apa? Halo? Ajis? Mana Ajis? Iya, Pak. Yang seperti apa yang tidak terdefinisi itu? Ada yang tahu? Yang tidak terdefinisi itu yang seperti apa? F aksen x0-nya? Desi? Mana Desi? Fitria? Iya, Bapak hadir. Yang seperti apa? F aksennya tidak terdefinisi gitu. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Yang seperti apa? Ya, perhatikan. Yang tidak terdefinisi ya. Kalau Anda punya sebuah fungsi yang bentuknya begini.
Perhatikan, ini fungsinya fungsi f. Ya. Ini di sini, katakan di sini adalah x0-nya. Ya. Ini x0-nya. Ini juga x0. Yang ini x0. Ya. Ini x0. Ini juga x0 nih. Ya. Nah, di titik ini f aksen x0-nya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Dan di sini Anda bisa lihat bahwa ini adalah maksimum ya. Maksimum relatif ya. Masih relatif ini. Belum mutlak dia. Karena ini masih lebih kecil dari yang ini nih. Ini juga sama. F aksen x0-nya tidak terdefinisi. Sama halnya dengan yang ini, ya. Pun juga yang ini. Ya. Ini juga. Nah, pertanyaan saya sekarang, tolong bantu jawab. Kenapa di titik-titik yang seperti ini f aksen x0-nya tidak terdefinisi, padahal yang di sini f aksen x0-nya sama dengan 0. Bedanya dengan di sini apa tuh? Halo? Apa? Naura? Mana Naura? Naura mana Naura? Halo? Naila? Mana Naila? Hadir, Pak. Kenapa Naila? Apa bedanya? Yang satu kok f aksen x0-nya sama dengan 0, yang satu lagi f aksen x0-nya tidak terdefinisi. Oke, saya tanya kalian semuanya. Sebuah fungsi dikatakan mempunyai turunan di suatu titik. Itu syaratnya apa? Fungsi tersebut continue. Ya, harus continue dulu. Yang kedua apa? Yang kedua, dia mempunyai belokan yang smooth gitu. Ya, yang mulus. Jadi, pertama continue, yang kedua belokannya smooth atau lurus. Nah, Anda lihat di sini, yang ini belokannya smooth nih. Halus gitu. Tapi yang ini enggak halus nih. Belokannya itu ya anu banget gitu, tajam banget. Ya. Nah, fungsi-fungsi seperti ini di titik-titik yang belokan yang begini, ini tidak ada turunannya, tidak terdefinisi turunannya. Nah, kalau saya tanya lagi kenapa tidak terdefinisi, nah Anda baru mungkin nanti harus membuka kalkulus lagi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan limitnya. Limit kiri dan limit kanannya beda nilainya nih. Kalau dari kiri ya, dari kiri itu nilainya positif, dari kanan nilainya negatif. Ya. Yang kiri positif, yang kanan negatif. Maka turunannya tidak terdefinisi di sana atau turunannya biasanya dikatakan tidak ada. Jadi kita kembali bahwa suatu fungsi
dia mempunyai maksimum atau minimum relatif pada X sama dengan X0 dengan syarat F aksen X0-nya sama dengan 0 atau F aksen X0-nya tidak terdefinisi. X aksen sama dengan F aksen X0 sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa fungsi di titik itu smooth ya. Kalau F aksen X0 tidak terdefinisi, itu di titik F aksen di titik atau fungsi di titik X0 itu dia tidak smooth gitu belokannya. Nah, kemudian nilai X0 yang memenuhi kedua kondisi tersebut disebut nilai kritis. Dan Fx0-nya adalah nilai tetap. Fix point-nya itu. Jadi kalau digabung, X0, Fx0-nya adalah nilai atau titik kritis atau titik stasioner. Nah, titik kritis yang mungkin terjadi pada suatu fungsi yang kontinu dapat berupa maksimum tadi ya, juga bisa minimum, juga bisa titik belok. Bisa dilakukan untuk melihat bentuknya ya, apakah dia maksimum, minimum, atau titik belok itu dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Oke. Kita lihat gambarnya. Perhatikan, kalau saya punya fungsi seperti ini, seperti yang tadi saya buat. Kenapa ini pindah? Nah, ini dia. Nah, perhatikan. Fungsi ini di titik A, FA ini adalah fungsi titik balik maksimum. Ya, di sini F aksen A-nya sama dengan 0 nih. Kenapa? Karena belokannya mulus nih, ya. Yang kedua di sini di C, FC ini disebut titik balik yang minimum. Ya. Kemudian di B ini titik belok namanya nih. Dia tidak maksimum, tidak minimum nih. Ini titik belok. Nah, untuk melihat apakah dia maksimum atau minimum, kita bisa menggunakan uji turunan pertama. Bagaimana cara mengujinya? Lihat uji turunan pertama itu. Misalkan ya, saya punya sebuah fungsi f, kemudian titik kritisnya di X0. Nah, cara menguji nilainya dia maksimum atau minimum, perhatikan nilai dari f aksen X-nya. Ya, pada saat nilainya di sebelah kiri dari X0 atau di sebelah kanan dari X0-nya, masukkan ke f aksen X-nya. Nah, perhatikan nih. Apabila turunan pertamanya tanda berubah dari positif menjadi negatif, maka titiknya maksimum relatif. Ya, pada X sama dengan X0. Yang kedua, apabila turunan pertama F aksen X-nya tandanya berubah dari negatif ke positif, maka dia minimum relatif. Nah, akan tetapi ketika turunan pertamanya mempunyai tanda yang sama, baik dari sebelah kiri X0 atau sebelah kanan X0, maka dia bukan titik maksimum atau minimum. Nah,
Kita bisa lihat contohnya. Ya. Perhatikan gambar fungsi berikut. Ya. Perhatikan gambar fungsi ini. Kemudian kita lihat, ini adalah fungsi f-nya. Ya. Untuk mencari nilai maksimum dari f itu, Anda lakukan yang pertama, turunkan f aksen x-nya sama dengan 0. Ya. Cari x-nya yang membuat 0 tadi. Misalkan x-nya sama dengan x0. Maka kita dapat di sini ada x0 nih. Ya, ini x0. Yang ini juga x0. Ya. Nah, kemudian Anda lihat dengan uji turunan pertama. Kita lihat nilai yang sebelah sini. Katakan yang ini ya. Fokus pada nilai x0 ini. Kita lihat yang sebelah kiri ini. Kalau saya masukkan f aksen x0-nya, ini nilainya positif apa negatif? Halo? Halo? Lupa. Ya. Nilai f aksen x0-nya ini dia positif. Ya, besar dari 0. Jadi yang di sini nih f aksen x-nya positif semua nih. Kenapa positif? Pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa positif? Karena fungsi ini fungsinya naik nih. Untuk fungsi naik, f aksen x-nya besar dari 0. Kemudian, begitu x-nya ini lebih besar dari x0 atau sebelah kanan x0, yang sini ya, maka f aksen x-nya menurun nih. Karena dia fungsinya turun. Jadi f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Nah, dalam kondisi f aksen x-nya berubah dari positif ke negatif, gitu, maka di titik ini f aksen x0 ya, di titik ini f aksen x0-nya maksimum. Ya. Jadi fx-nya maksimum gitu. Sebaliknya yang ini ya. Yang ini untuk daerah sini turunannya f aksen x-nya ya. Itu lebih kecil dari 0 semua, yang ini negatif nih. Kenapa? Karena dia fungsinya turun. Sementara yang ini positif. Fungsinya naik. Maka ketika dia turun dulu kemudian naik, ini nilai minimum. Ya. Nah, inilah uji turunan pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tidak bisa diketahui nilai maksimum dan minimumnya?
Lihat ketika bentuknya misalkan fungsinya begini. Nah, gitu. Di titik ini, ya, ini X0 nih. Di titik ini, F aksen X0-nya sama dengan, lihat, 0. Tapi ke kanan dikit, ya, ke kanan ke sini, ini negatif ya. Sementara yang ke kiri juga, dia negatif. Maka ini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah titik maksimum atau titik minimum. Maka titik ini adalah titik belok. Titik belok. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Perhatikan. Tentukan nilai atau nilai kritis dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 10X tambah 26. Nah, bagaimana untuk mencari ini? Untuk mencari ini, nilai kritisnya ya. Yang pertama adalah turunkan F-nya sama dengan 0. Ini ya. Turunkan F-nya sama dengan 0. Kemudian cari X pembuat 0-nya. Ini X pembuat 0-nya. Kalau X pembuat 0-nya ini, maka titiknya, titik yang kita cari bisa maksimum atau minimum adalah ini. Ya, nilai X-nya 5, kita masukkan ke Y-nya, ke Fx-nya. Itu Fx-nya sama dengan 1. Ya. Jadi 5,1 ini merupakan titik kritis nih. Selanjutnya kita akan uji apakah titik kritis ini merupakan titik maksimum atau minimum. Anda bisa lihat. Kalau X-nya lebih kecil dari 5, Anda ambil saja misalkan X-nya 0, kan lebih kecil dari 5 ya. Anda masukkan ke sini, ke F aksen X, maka diperoleh min 10, ya, negatif 10. Artinya F aksen X-nya kecil dari 0. Nah, ini tandanya negatif, sebelah kirinya negatif, sementara sebelah kanannya, lihat, untuk X-nya besar dari 5. X-nya besar dari 5, Anda masukkan 10 aja. Berarti 20 dikurangi 10, ya, sama dengan 10. Artinya positif. Maka dari negatif ke positif, artinya negatif kan turun ya, kemudian positif. Maka nilai ini adalah nilai yang di sini nih. Itu menjadi nilai kritis yang minimum. Nah, ini dia. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ini masih mudah karena masih berkaitan dengan kalkulus 1. Ya, sekarang Anda coba yang ini. Oke.
Ya, Anda coba soal ini. Kalau saya punya Y-nya sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 10X tambah 26. Tentukan nilai tentukan titik kritisnya dan jenisnya. Dia maksimum atau minimum. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama, tentukan dulu titik-titik pembuat nolnya ya. Jadi turunkan F aksen X sama dengan berapa F aksen X-nya? Halo? 2X min. Oh, ini yang tadi ya. Sorry, kita ganti. Jangan yang tadi. Salah ngambil ini. Sebentar, salah ngambil ini. Yang ini harusnya saya ambil. Astagfirullahaladzim. X pangkat 3, 12 X kuadrat. Oke, kita tulis saja ya. Fx sama dengan X pangkat 3 ya. Kemudian dikurangi 12 X kuadrat 12 X kuadrat ditambah 36X plus 8 tambah 36X plus 8. Tentukan titik kritis dan jenisnya. Ya, gimana caranya? Yang pertama, Anda turunkan Fx-nya. Gimana turunannya ini? 3X kuadrat dikurangi 24X tambah 36 ya sama dengan 0. Dari sini cari X-nya. Cari X-nya. Berapa X-nya? Ini X kuadrat dikurangi 8X plus 12 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi ini X 12 3 ya. 8 ya. 8 berapa jadi? Berapa dengan berapa 8 itu? 6 dengan 2 ya. Min 8, min 2, dan X min 6 ya. Sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2, dan X-nya sama dengan 6. Oke, X-nya sama dengan 2, dan X-nya sama dengan 6. Sekarang Anda cari F2. Ini sama dengan berapa? F6 ini sama dengan berapa? Ya. Jadi, dari sini Anda bisa mendapatkan dua buah titik. Yang pertama 2, F2 dan 2, F6. Ini adalah titik kritisnya. Titik kritisnya. Sekarang tinggal Anda uji mana yang maksimum, mana yang minimum. Nah, bagaimana mengujinya? Oke, kita lihat. Bagaimana mengujinya? Sebentar.
Oke, bagaimana mengujinya? Setelah Anda dapat X-nya 2 dan 6, ya, maka Anda masukkan tadi X yang sama dengan 2 itu ke Fx ya, ke sini. Ya, ke Fx yang ini, yang Y pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat tambah 36X X8. Itu kalau Anda cari maka sama dengan 40, ya. Jadi 2,40 dan 6,8. Kemudian Anda akan uji mana yang maksimum, mana yang minimum. Caranya gimana? Kita uji dengan turunan pertama. Ya, kita belum bicara turunan kedua ya. Nah, sekarang untuk turunan pertama. Kita lihat di X sama dengan 2. Dari X sama dengan 2 kita lihat bahwa ini ya. Untuk X sama dengan 2. Untuk X-nya lebih kecil dari 2 atau sebelah kirinya 2 gitu. Ternyata dy dx-nya sama dengan 0. Dari mana ini? Anda tinggal masukkan aja. Ya, ini dy dx-nya. Ambil aja 0 misalkan. Ya. Kan lebih kecil dari 2 ya. Untuk X-nya lebih kecil dari 2, Anda ambil 0 gitu. Kalau 0 dimasukkan ke situ, ya, ini 0, 0, 36 ya. Jadi dy dx-nya positif. Dy dx-nya positif. Ya. Untuk X-nya lebih kecil dari 2, dy dx-nya positif. Kemudian untuk X-nya besar dari 2, nanti Anda cek dy dx-nya negatif. Maka kalau Anda bisa gambar di sini, ini misalkan 2 di tengah ya. Pertama positif ke atas ya. Kemudian negatif ke bawah, fungsinya kan turun. Maka disinilah X 2,40 itu. Jadi fungsinya adalah maksimum. Sementara untuk X sama dengan 6 dengan cara yang sama, Anda dapat X sama dengan 6-nya adalah minimum. Jadi 2,40 itu adalah maksimum dan 6,8 adalah minimum. Ya, sampai uji turunan pertama. Ada pertanyaan? Kita belum masuk pada uji turunan kedua. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, di pertemuan pertama setelah UTS ini kita sampai di sini dulu. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya nanti. Absensinya jangan lupa. Kemarin UTS-nya ada yang merasa tidak bisa nggak? Semua sudah saya ajarkan ya. Ada banyak bertanya tentang ketidakseimbangan antara yang transportasi ya. Ketidakseimbangan antara permintaan dan supply-nya. Jadi supply dan demand-nya. Kan saya sudah ajarkan bagaimana caranya. Ya, Anda membuat dummy kan gitu ya. Variabel atau dummy pabrik atau dummy permintaan, tinggal dilihat mana yang lebih gitu. Nah, ini masih saja ditanya. Kalau masih ditanya, artinya Anda kemarin terakhir itu bisa jadi Anda nggak mendengarkan atau Anda tidak masuk gitu. Itu bisa dipastikan. Baik, sampai sini kita lanjutkan minggu depan. Ini slide-nya akan saya share di Eldiru. Absensinya jangan lupa diisi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Vina, ada apa Vina? Permisi Bapak,
izin masuk untuk terkait absensi belum bisa dilakukan oleh kami, Pak. Kenapa? Di LDR-nya belum ada itunya, kayak kita belum bisa ngisi gitu, Pak, tapi sudah ada kolomnya gitu. Sebentar. Bentar. Di minggu ke-9 ya, kehadiran minggu ke-9 ya. Bukan di sini ya, sorry. Sebentar. Riset operasi ya. Riset operasi, ujian tengah semester, kemudian minggu ke-9. Oke. Dari jam 1 ya. 13. Oke, sampai sekarang jam 14. 14.30. Ya, silakan. Oke. Sudah? Bisa? Masih belum bisa, Pak. Masa? Coba lagi. Sudah bisa? Iya Pak, sudah bisa Pak. Sudah bisa, Pak. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti kita lihat apakah bisa, karena saya bentrok ini ngajarnya. Jadi tidak bisa sepenuhnya luring gitu. Karena harusnya memang setelah UTS-nya Pak Ur. Ya, sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.